Halo Binusian dan seluruh penonton video based learning Teach for Indonesia. Dalam video ini saya Bernardus Dimas Krisyudanto dengan NIM 260 224 2870 dan rekan saya. George Budi Eka Dharma dengan NIM 240 200 6952. Kami ingin menjelaskan dan memberikan pengetahuan dalam VBL ini terkait aspek perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Oke, langsung saja. Untuk tujuan kami menjelaskan aspek perpajakan terkait UMKM ini adalah yang pertama untuk memberikan edukasi terkait fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM. Lalu yang kedua adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait apa saja syarat penerima fasilitas tersebut. Lalu yang ketiga adalah dengan adanya VBL ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Lalu yang keempat adalah untuk membantu para UMKM untuk dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Lalu berikut adalah dasar hukum yang menjadi referensi kami dan referensi materi-materi yang akan kami sampaikan. Ya, langsung saja sebelum kita mengulik aspek perpajakan dari UMKM itu sendiri, kita perlu mengetahui pengertian dari masing-masing usaha, yaitu yang berdasarkan pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan pasal itu, masing-masing usaha memiliki pengertian. Usaha mikro intinya adalah bahwa usaha yang dapat berbentuk badan usaha maupun tidak yang khusus dimiliki perseorangan yang nanti ditambah dengan beberapa kriteria lanjutan tertentu. Jadi usaha mikro ini khusus untuk perorangan. Lalu yang kedua adalah usaha kecil. Intinya adalah bahwa usaha kecil boleh dimiliki perseorangan atau badan. Namun asalkan badan usaha ini bukan anak, cabang, atau bagian dari usaha menengah atau besar. Lalu untuk usaha menengah eh, merupakan usaha ekonomi produktif yang sama seperti usaha kecil bahwa mereka boleh dimiliki perseorangan atau badan asalkan bukan anak, cabang, atau bagian dari usaha kecil atau usaha besar. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kriteria lanjutan tadi. Jadi selain berdasarkan kepemilikannya tadi, UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang kalau berdasarkan UU UMKM atau UU nomor 20 tahun 2008, UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ini maksudnya adalah jumlah aset setelah dikurangi dengan utang atau kewajiban. Namun pada peraturan yang baru yaitu PP nomor 7 tahun 2021, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk hasil penjualan tahunannya tetap, namun kriteria modal usahanya eh, berganti. Lalu modal usaha itu sendiri merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan peraturan yang terbaru, untuk modal usaha yang dimiliki usaha mikro paling banyak adalah 1 miliar. Jadi di atas itu dia bukan usaha mikro lagi. Lalu untuk usaha kecil kriterianya adalah lebih dari 1 miliar dan paling banyak 5 miliar. Untuk usaha menengah itu adalah dengan kriteria modal usaha lebih dari 5 miliar dan paling banyak 10 miliar. Untuk modal usaha ini di luar tanah dan bangunan dari tempat usaha tersebut. Lalu untuk kriteria kedua adalah hasil penjualan tahunannya. Baik di UU UMKM maupun di PP nomor 7 tahun 2021, eh, hasil penjualan tahunan ini menjadi kriteria. Namun untuk di peraturan terbaru itu ada peningkatan batas hasil penjualan tahunannya karena disebabkan oleh eh, inflasi dan lain-lain. Oke, untuk usaha mikro di peraturan terbaru adalah dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Lalu untuk usaha kecil
lebih dari 2 miliar dan paling banyak 15 miliar. Lalu untuk usaha menengah itu hasil penjualannya lebih dari 15 miliar dan paling banyak 50 miliar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, setelah mengetahui dari kriteria dari UMKM itu sendiri, kita mengenal lebih lanjut untuk kewajiban perpajakannya. Nah, dari pertama, tentu saja kita itu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Dan terkadang kita juga bisa mengajukan diri ataupun dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau misalnya untuk PKP sendiri, pengusaha kena pajak, dia ada melakukan pungutan PPN, melakukan penyetoran, dan melaporkannya. Nah, untuk hal lainnya, untuk semuanya juga melakukan penyetoran dan melaporan pajak penghasilan dari pemotongan dan pemungutan yang dilakukan atas PPh badan maupun pajak lainnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah melakukan pemotongan atau pemungutan juga pajak penghasilan. Ikut. Nah, skema pajak UMKM ini ada dua. Pertama ada menggunakan tarif final, kedua ada menggunakan perhitungan normal sesuai dengan ketentuan UU pajak penghasilan. Nah, untuk tarif final ini sifatnya adalah final, jadi dia langsung sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dia ada kriteria dan batasan waktu, dan hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan kalau misalnya perhitungan secara umum menggunakan UU pajak penghasilan, itu menggunakan tarif progresif untuk yang jenisnya perorangan dan tarif tunggal untuk yang jenisnya badan. Dan tentu saja juga ada kriteria dan batas waktu di mana ini diatur pada UU pajak penghasilan yaitu UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ikut. Nah, tarif final UMKM ini eh, pertama itu dia itu ada beberapa syarat. Pertama, penerima fasilitasnya siapa? Pertama ada UMKM yang mempunyai peredaran bruto atau omset yang tidak memiliki 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dan usaha ini sebenarnya bisa banyak, mau dagang, kuliner, ataupun eh, yang berdagang secara offline maupun di marketplace yaitu online ya. Nah, juga di sini diatur juga batasan waktunya. Jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi, dia bisa menggunakan tarif final ini sampai 7 tahun. Kalau misalnya berbentuk koperasi, CV, ataupun firma, itu paling lama 4 tahun. Dan untuk yang berbentuk PT, perseroan terbatas, itu paling lama 3 tahun. Tapi balik lagi dengan syarat awal, sepanjang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Di mana yang paling duluan? Lanjut. Nah, syaratnya apa? Pertama adalah daftar PWP jika belum daftar. Itu sudah jelas. Kalau misalnya dia bentuk perseorangan atau orang pribadi, dia buat fotokopi dan surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan kegiatan dan lokasi tempat usahanya. Sedangkan untuk WP Badan, selain itu ada akta dan dokumen pendirian. Terus juga fotokopi dan NPWP salah satu pengurus. Terus juga surat pernyataan bermaterai dari pengurus tersebut yang menyatakan kegiatan dan lokasi usaha. Dan dokumen ini dikirimkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau KP2KP atau pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan tergantung dengan daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau kalau badan tempat kedudukan wajib pajak badan. Dan tentu saja selain daftar langsung juga bisa melalui online di registration. Dan yang sudah bagi orang yang sudah mendaftar untuk badan yang sudah memiliki NPWP dan membayar PPh final dengan tarif sebelumnya 100%. Jadi ini ada peraturan sebelumnya, itu di PP 46 tahun 2013. Maka terbitnya apa namanya yang terbaru ini secara otomatis langsung bisa menikmati tarif baru yaitu 0,5%. Jadi tidak perlu daftar lagi. Next. Nah, ini ada contoh kasus untuk tarif final UMKM ini. Jadi di 1 tahun dari Tuan ZZ ini berarti orang pribadi ya. Dia setahun itu total omsetnya 3,8 miliar.
dan dia mendirikan tempat usaha tahun 2019. Artinya dia masih bisa menikmati tarif pajak final UMKM ini karena masih dalam batas waktu ya. Nah, di sini tampilkan nih tiap bulan omsetnya berapa. Karena tarif final UMKM ini itu dihitungnya omset per bulan dan juga bayarnya juga per bulanan atas masing-masing bulan omset tersebut. Contoh, di Januari dia mempunyai omset 399 juta dengan pajak terutang final yaitu sebesar 1,9 juta. Jadi di bulan berikutnya itu dia sudah harus membayar dan melaporkan atas omset di apa namanya di bulan Januari tersebut. Dan begitu seterusnya sampai di bulan Desember, di mana Desember dia mempunyai omset 165 juta, di mana dia harus membayar di bulan berikutnya paling lama itu 826.000. Seperti itu. Next. Nah, selain tadi itu tadi kan kita membahas tentang tarif pajak final. Dan ini sekarang kita membahas yang umum yaitu tarif UPPH. Di mana orang pajak pribadi itu tarifnya progresif sesuai dengan pasal 17. Yang biasanya ada lapisan-lapisan di mana akan kurang lebih sama seperti orang pribadi lainnya. Sedangkan untuk WP badan itu tarifnya tunggal, di mana yang berdasarkan regulasi terbaru itu 22%. Tetapi untuk omset tertentu dia bisa menggunakan fasilitas pasal 31E ayat 1. Jadi ini untuk tertentu. Next. Oke, Nah, untuk fasilitas pasal 31E ayat 1 yang dapat dinikmati oleh badan dengan kriteria tertentu. Apa saja sih syarat atau kriteria badan dapat menerima fasilitas pasal 31 ayat pasal 31E ayat 1? Yang pertama adalah berstatus wajib pajak dalam negeri. Lalu yang kedua adalah wajib pajak badan harus mempunyai omset tidak lebih dari 50 miliar. Lalu yang ketiga adalah wajib pajak badan memiliki batasan penggunaan PPh final selama 3 tahun. Jadi ketika dia sudah melebihi batasan waktu penggunaan PPh tarif final tadi, dia bisa menggunakan fasilitas pasal 31E ayat 1 ini. Lalu yang keempat adalah wajib pajak yang telah menggunakan skema PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya akan dikenakan rezim pajak normal mulai tahun pajak 2021. Sedangkan untuk koperasi, CV atau firma, kebijakan ini baru berlaku pada tahun berikutnya. Lalu apa sih yang diterima dari fasilitas pasal 31E ayat 1 ini? Jadi badan yang menggunakan fasilitas ini akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif UU PPh badan, yaitu 22%. Lalu yang mendapatkan pengurangan tarif ini berapa sih? Itu hanya eh, penghasilan kena pajak yang dari bagian peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Jadi hanya 4,8 miliar dari peredaran brutonya saja yang mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50%. Nah, bagian peredaran brutonya ini yang mendapatkan pengurangan tadi itu kita menghitungnya gimana? Yaitu semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh oleh badan dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan. Oke, eh, itu yang dapat kami sampaikan untuk terkait pajak aspek perpajakan UMKM. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu Anda dan dapat membantu menambah wawasan bangsa terkait perpajakan. Terima kasih.